Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Trabas. Training Bareng. asik. Seru. Yuk, kita akan memulai acara kita. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh kembali berada di dalam acara Trabas. Kami percaya semata-mata anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami berkumpul bersama-sama membenarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu, Pendeta Beni Solihin, yang akan siap untuk memberkati kami. Kiranya juga Tuhan memakai Pak Beni sungguh menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan apa yang disampaikan itu boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan kami, firman Tuhan yang kembali menghidupkan kami, menguatkan kami, dan kami sungguh-sungguh boleh menjalankan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini untuk setiap signal internet dan juga apa yang kami pakai, gadget, semua kami Tuhan kami serahkan. Tuhan yang pimpin supaya kami juga boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pagi ini sebuah berita duka menyapa kami. Kemarin teman kami minta doain buat mamanya yang sedang drop. Kemarin semalam kami masih mendoakan, kami masih menguatkan dia. Pagi-pagi pas lihat WA, dia bilang mamanya udah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Iya ya, kita nggak tahu ya kapan hidup kita akan berakhir ya. Ya, dan akhir-akhir ini juga kita sering dan banyak sekali mendapat berita teman-teman kita teman-teman kita kehilangan pasangannya. Malamnya masih tidur bareng, masih betul. Ngobrol, masih doa sama anak-anak. Pas bangun pagi, pasangannya udah nggak ada. Aku jadi pikir gitu ya, hari itu akan tiba. Iya, betul. Aku nggak bisa bayangin, benar-benar nggak bisa bayangin kalau aku tuh harus kehilangan kamu. Kematian itu sangat menakutkan sekali. Kehilangan itu ya. Iya. Ya, walaupun kita tahu sih ya, kalau kita meninggal, kita pasti akan ke surga. Bahkan kita juga sering ya bahas dengan anak-anak. Nanti kalau Dedi Mami meninggal, kamu mesti gini. Terus mereka selalu responnya begini. Takut. Mami nggak usah ngomong deh kayak gitu-gitu deh. Kita tahu kok, kita nanti kalau udah meninggal kita akan ke surga nanti. Cuman kami tuh nggak siap gitu loh. Kami tuh nggak mau kehilangan Dedi Mami. Sambil ngomong itu udah kayak takut. Iya benar-benar takut ya kehilangannya. Nah, daripada begitu kita takut, mendingan kita dengar deh apa yang mau disampaikan pembicara kita pada sore hari ini. Iya. Dan Bapak Ibu yang punya kegalauan seperti saya, silakan boleh tanya-tanya juga langsung ya ke Pak Beni. Kita akan bisa tuliskan di chat ya, ditujukan kepada Q&A moderator. Betul, jadi bisa private chat ke kami, Q&A moderator. Nah, selain itu tentunya Pak Beni juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Google Form ya. Dan Bapak Ibu silakan juga boleh menyimak dengan baik. Sesi akan disampaikan ini sambil bisa mencatat kira-kira apa yang menjadi take away lesson kita hari ini. Kira-kira mungkin insight apa yang Tuhan kasih, berkat apa sih yang Tuhan mau kasih ke kita hari ini lewat sesi ini ya, kita boleh catat ya. Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi kita akan serahkan kepada Pak Beni, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Beni, singkat saja. Pak Beni minta diperkenalkan sebagai dosen emeritus dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan beliau juga adalah pendiri daripada Indonesia Preaching Ministry. Kepada Pak Beni kami persilakan. Terima kasih Pak Sutri yang dikasih Tuhan. Shalom saudara sekalian, saya gembira ada di tengah-tengah saudara. Perkenalkan juga sedikit karena ini kumpulan Pak Sutri dan tidak dimungkinkan ada beberapa yang single. Saya suami daripada Ibu Megawati Rusli. Nama saya Beni Solihin. Saudara, saya tertarik untuk membahas ini dan saya yang ngusulin sama Bu Ana. Kalau bawa ini saya mau deh. Itu saya saudara. Sukanya ngusul-ngusul. Kalau dikasih tema, kadang-kadang saya milih tema sendiri untuk mengkhotbahkannya. Karena biasanya saya mengkhotbahkan sesuatu yang saya bebani, saudara ya. Saya pikirkan ini dibutuhkan orang. Bukan karena tema saya berkhotbah, tapi karena memang ada beban. Nah, saya harap saudara pembicaraan kita ini seputar tentang kematian sebetulnya.
Sesuatu yang jarang terjadi kita dengar kecuali pada waktu kita menghadiri kebaktian-kebaktian duka cita. Tapi perlu kita dengar. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa pada Tuhan agar kita ini mendapat satu pemahaman, pencerahan dari Allah sendiri. Roh Kudusnya bekerja memberikan kita keberanian, kekuatan, dan seni untuk menghadapi akhir hidup kita dengan begitu saudara ya. Sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nah, saudara, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Bapa, kami ingin membahas firman-Mu, kami sadari tanpa pertolongan Roh Tuhan, siapakah di antara kami yang mampu memahaminya dengan baik. Mohon belas kasihan Tuhan, membukakan kami pikiran yang menangkap firman Tuhan, hati yang mau menerima firman-Mu, dan membiarkan firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga mengubah paradigma kami, mengubah perilaku kami, dan tetap kami menjadi saksi Tuhan, baik kami hidup maupun kami meninggal dunia. Mohon belas kasihan Tuhan memberikan pada hamba-Mu hikmat bijaksana untuk boleh menjelaskannya dengan baik, sehingga firman-Mu sesuai dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya coba share screen dulu ya. Nah, saya minta input dari Pak Bunhau. Apakah sudah nampak baik suara saya ataupun gambarnya? Udah ya? Ya, bagus. Baik. Oke, saudara. Terima kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begini ceritanya. Apa yang saudara alami belakangan ini, kita semua alami. Kita dibombardir dengan berita duka cita. Sebetulnya tidak heran karena kematian merupakan bagian aspek hidup manusia yang menutup kehidupan di dunia ini dan tidak bisa kita hindari. Tapi belakangan ini kita akui begitu gencarnya, saudara, ya, sampai-sampai membuat galau hati kita. Nggak ada orang yang bisa menghindari. Begitu buka medsos, berita duka citanya luar biasa. Minggu lalu saya menghadiri 2 kebaktian, seorang pendeta dan mantan mahasiswa saya. Minggu lalu lagi ada 2 lagi. Tiap hari buka medsos, ada 12 bisa saya hitung berturut-turut. Sampai bilang sama istri saya, perasaan saya jadi galau. Berita duka cita itu ada di mana-mana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak mau akan menghadapi itu. Oleh karena itu, saya ingin membawakan sesi ini. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Lukas 2 ayat 25 sampai 33, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu Yesus bayi yang baru berumur 8 tahun itu, saudara, akan disunat. Dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara sebuah statistik mengatakan demikian, saudara? Ada 114 orang per menit di dunia ini meninggal dunia.
ini belum terhitung, statistik ini belum termasuk pada waktu COVID, saudara, tahun 2019 ini. 114 orang per menit. Dari tadi kita sudah mulai, saudara, ada berapa menit, saudara bisa hitung dikalikan 114, sekianlah yang meninggal dunia. Kalau angka ini dijadikan per hari, di dalam dunia ini ada 164.000 orang meninggal dunia per hari. Berapa per bulan? 4,9 juta orang per bulan. Tidak main-main angkanya, saudara. Nah, saudara, kalau per tahun, ternyata ada 59 juta orang per tahun meninggal dunia. Satu kali kita akan terhitung di dalamnya, bukan saudara? 59 juta orang per tahun. Kalau saudara sekarang usianya sudah 30, selama saudara hidup bisa saudara kalikan. Kalau saudara umur 50, 60, kalau kita memasuki 70 tahun, saudara, ternyata selama kita hidup 70 tahun, ada orang yang telah meninggal, 4,1 miliar orang di dalam dunia ini telah meninggal. 4,1 miliar. Saya kira penduduk dunia sekarang 4,7 miliar, saudara. Berarti sudah 50% lebih meninggal dunia pada waktu kita berumur 70 tahun. Kita tahu pada akhirnya salah satu orang yang meninggal itu adalah kita, saudara. Dan selama kita tahu statistik ini, tidak membuat kita mengatakan orang lain kebagian, saya juga akan kebagian, ya nggak apa-apalah. Tetap ada perasaan kekhawatiran, ada perasaan kecemasan, ada perasaan ketakutan. Saudara, saya ingin menganalisis ya, atau mengapa kematian itu menakutkan kita semua. Ada berbagai kemungkinan, saudara. Yang pertama, karena orang belum berpengalaman meninggal dunia. Andai kata kita sudah mempunyai 2 pengalaman, 3 pengalaman, sehebat-hebatnya kematian itu, kita berkata, saya sudah ngalami. Tapi celakanya kita belum ngalami, bukan saudara? Yang kedua, saudara, mengapa orang takut berbicara soal kematian atau menghadapi kematian? Karena yang telah berpengalaman tidak kembali. Saudara, andai kata orang yang berpengalaman itu datang kembali dan menceritakan di sana dia ngalami apa, kita bisa siap-siap, bukan? Nah, saudara, yang ketiga, kenapa orang takut tentang kematian? Karena kematian identik dengan keterpisahan. Keterpisahan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, kekasih kita, dengan pasangan kita. Identik dengan dicabutnya kita dari satu eksistensi. Yang keempat, saudara, orang bisa takut pada kematian karena masih merasa punya tanggung jawab. Betul tidak? Tadi dikatakan oleh Pak Sutri kita bahwa kita tahu sih kalau kematian itu kita masuk surga. Tapi gimana dengan anak-anak? Bukankah itu yang kita pikirkan? Suami istri juga berpikir siapa duluan ini? Nanti gimana kalau kamu sendiri? Lebih baik aku saja yang masih hidup, engkau pulang duluan, aku yang bertanggung jawab. Saudara, karena perasaan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, kita rasanya kok tidak ingin pulang. Hal lain lagi yang membuat kematian menakutkan adalah perlu disadari kalau hidup kita terlalu nyaman. Rasanya semua tersedia, ada, dan di depan kita ada deposito yang begitu besar, investasi yang begitu besar, nggak kekurangan apa-apa dijadikan, katakanlah, persediaan untuk kehidupan 3,5 keluarga turunan, 3,5 turunan kemudian sampai cucu-cucunya lagi, saudara, nggak kekurangan, kita nggak akan susah. Itu membuat kita, kalau kematian itu datang, rasanya kok mengagetkan. Tapi yang keenam, kemungkinan yang terakhir, saudara. Kenapa, saudara, kita tidak siap atau takut menghadapi kematian? Saudara, karena kita sadar atau tidak sadar menghadapi problema. Kita tahu bahwa kematian itu, setelah itu akan berhadapanlah kita dengan apa yang disebut dengan penghakiman. Dosa yang kita perbuat mengekor di dalam waktu kita, diri kita, perasaan kita,
untuk takut menghadapi pengadilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah banyak alasan orang membuat kematian itu jadi menakutkan. Entah saya tidak tahu bagian saudara alasan apa yang paling tepat. Tapi kemungkinan salah satunya, bukan? Salah satunya atau salah dua atau enam-enamnya semuanya. Saya mau mengatakan, tapi berbeda dengan tokoh ini, saudara. Tokoh Alkitab yang kita baca tadi. Namanya Simeon, saudara. Dia bukan cuma tidak takut akan kematian, bahkan dia mengundang kematian itu untuk datang. Dia berdoa kepada Tuhan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, siapakah Simeon itu? Apa latar belakangnya? Orang biasa, nabikah dia? Imamkah dia? Apa penghidupannya? Berapa umurnya? Tidak ada yang tahu. Dia cuma muncul di dalam Alkitab cuma satu kali di bagian ini, saudara. Hanya di bagian ini. Simeon yang ini hanya di bagian ini, saudara. Nah, saudara, suatu kali Alkitab menceritakan Roh Kudus datang pada dia dan dia berkata, Roh Kudus berkata, kamu tidak akan mati sebelum bertemu dengan Sang Mesias. Seseorang sosok pribadi yang ditunggu-tunggu bangsa Israel ribuan tahun lamanya. Orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang diutus Tuhan untuk datang membebaskan Israel, namanya Mesias. Nah, saudara, saat itu pula Roh Kudus memimpin dia untuk ke bait Allah. Di bait Allah, disitulah Roh Kudus berkata, itu dia Sang Mesias. Saudara, yang mengejutkan, Roh Kudus menunjukkan pada seorang ibu dan suaminya dan bayi yang digendongnya. Yang baru berumur 8 hari yang akan disunat. Jelas di dalam keyakinannya Roh Kudus mengatakan itulah sang bayi Mesias itu. Saudara, betapa berdegup jantungnya ketika melihat sang bayi kecil itu yang disebut Mesias. Sampai begitu takjub, lalu dia memohon kepada orang tuanya untuk boleh menumpang gendong, saudara. Ketika dia menggendong itu, saya kira iman dan hatinya lekat sekali dengan anak kecil itu. Kemudian dia menatangnya, saudara. Dia menatangnya lalu dia berdoa. Doa yang kita dengarkan tadi, saudara. Dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi, bukan sekedar pergi go away dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Tapi ini satu permohonan untuk meninggal dunia, untuk mati. Nah, saudara, kenapa dia memiliki permohonan yang seaneh itu dan seberani itu kepada Tuhan yang maha berdaulat, yang maha esa, yang maha kuasa? Saudara, keberanian dalam menghadapi kematian atau keinginan itu berkaitan dengan ini, saudara. Berkaitan dengan bayi yang dipegangnya. Siapakah bayi itu? Yesus, saudara. Yang jelas dikatakan oleh Roh Kudus bahwa bayi itu adalah Sang Mesias. Nah, ketika melihat bayi itulah keyakinannya muncul. Lalu dia meneruskan doanya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saudara, perhatikan, bayi itu erat sekali kaitannya dengan keselamatan. Keselamatan bukan hasil usaha Simeon, hasil usaha manusia, tapi yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Simeon ingin sekali untuk pergi meninggal dunia, saudara? Kita bisa menganalisis apakah itu karena dia sedang menderita satu penderitaan yang betul-betul menyakitkan sampai dia berkata, mati sajalah. Atau dia sebetulnya sedang mempunyai satu penyakit, katakanlah terminal illness, yang betul-betul tidak sembuh-sembuh, dan lebih baik sakit penyakit ini terus berjangkit dalam dirinya, dia meminta pulang. Alkitab tidak mengatakan demikian, saudara. Nampaknya Simeon sehat-sehat saja. Hal itu berhubungan dengan bayi yang saya katakan disebut Mesias. Nah, sekarang bayi itulah yang ditunjukkan oleh Roh Kudus bahwa keselamatan datang daripada Tuhan. Saudara-saudara, satu lagi kemungkinan. Apakah keberanian Simeon meninggal dunia, saudara,
itu disebabkan karena dia adalah orang benar, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Seperti ayat 25 mengatakan, saudara, memang Simeon orang benar yang berusaha hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak berarti bahwa Simeon itu tidak berdosa, saudara. Di dalam Alkitab, konsep bahwa semua manusia itu berbuat dosa jelas dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk Simeon. Saudara-saudara, dia orang saleh, orang benar, cuma mau menunjukkan dia telah berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tidak pernah ada indikasi Simeon tidak pernah melakukan dosa. Bahkan dengan jelas Roma 3 ayat 23 mengatakan Simeon pun termasuk dalam kategori semua orang. Nah, termasuk kita di sini, saudara. Kita sadar bahwa kita tidak lepas dari dosa. Kalau begitu, saudara, bukan karena Simeon orang kudus, dia berani menghadapi kematian itu. Bukan sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Israel, Simeon juga ikut di dalamnya, hidup di dalamnya. Diberikan tuntunan oleh Tuhan yang disebut hukum Taurat, saudara. Hukum ini diberikan Tuhan ribuan tahun yang lampau, saudara. Dengan maksud mengatur kehidupan orang Israel untuk benar di hadapan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, berpadanan dengan keinginan Tuhan. Padahal ini cuma 10 hukum, saudara. Yang kalau dibagi menjadi 2 bagian. Hukum yang ikut relasi dengan Tuhan, berpaut dengan relasi dengan Tuhan, 4 hukum ini. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ingat dan kuduskan hari Sabat. 4 hukum yang berelasi dengan Tuhan. Yang berelasi dengan sesama 6 hukum, saudara. Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Tetapi setelah dijalankan 1-2 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, Israel baru tahu, saudara, bahwa hukum ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Saudara, betapa frustrasinya orang Israel yang diberi hukum ini. Mereka bahkan memerinci hukum yang cuma 10 ini jadi 400-an banyaknya. Begitu detail supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Tetapi semakin dirinci, semakin detail, semakin mereka tahu mereka tidak berdaya untuk tidak berdosa. Saudara, hukum ini diberikan Tuhan ternyata merupakan seperti cermin siapakah Israel itu. Persoalan jangan mengingini milik sesamamu saja, saudara ya. Sudah menjabarkan begitu banyak keinginan yang berdosa dalam diri manusia. Termasuk dalam diri saudara dan saya. Saudara, ada seorang ibu yang dia ingin sekali mendapat pembantu karena pembantunya sudah pada keluar, saudara. Ada beberapa pembantu yang dia miliki. Lalu dia menghubungi tetangganya. Kok punya pembantu baik sih? Dia berkata, ibu bisa gak pembantu ibu menyariin saya pembantu? Ternyata setelah dicarikan, tidak ada yang cocok, saudara. Lama-lama apa yang diperbuat oleh ibu itu? Dia mendekati pembantu yang ibu yang menolong ini. Kamu kerja di saya aja, dikasih berapa sih di sana? Saudara-saudara, untuk pembantu itu berkata, enggak, saya punya majikan baik sekali, saya nggak mau pindah. Oh, saudara, itu hal biasa bukan? Cuma mengingini pembantu. Kalau saudara buka usaha, ya, buka usaha, katakanlah satu produk yang saudara usahakan, lalu setelah sekian bulan nampak tidak maju-maju. Sedangkan perusahaan teman saudara yang produknya sama, maju sekali. Saudara tahu ada orang kuncinya, key personnya, yaitu produk designer yang luar biasa yang dia punya. Lalu saudara berpikir, andai kata dia bisa kita rekrut ke perusahaan kita, wow, keuntungan itu akan pindah, bukan? Lalu mulailah tahu nomor WA-nya, ngedeal, makan di restoran sama dia, ngomong berdua, kamu dikasih berapa di sana? Udah pindah tempat saya lah, 2 kali lipat. Saudara, itu menginginkan, bukan? Pak, normal Pak, di dalam zaman kini itu namanya dunia bisnis Pak. Siapa yang bisa membayar orang lebih banyak, ya dia yang sukses.
Iya betul. Itu dunia bisnis dan normal-normal saja. Tapi itu termasuk hukum yang ke-10. Jangan mengingini hak orang lain. Belum juga seorang istri, saudara, yang kalau ketemu teman lamanya, entah reunian, entah apa, berkata, aduh luar biasa kamu. Dulu waktu di SMA nggak kayak gini tampangmu. Andai kata saya punya suami seperti engkau. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara-saudara, terlalu banyak keinginan dalam diri kita yang sebetulnya sudah melanggar hukum yang ke-10 ini. Nah, saudara, celakanya hukum ini bukan seperti seorang guru atau dosen yang memberikan 10 soal ujian dalam satu ujian, kalau salah satu masih dapat 90, E-. Apalagi, katakanlah masih salah 2 atau 3, masih lulus kok. Masih lulus. Tetapi persoalan hukum Taurat bukan di sana, saudara. Hukum Taurat itu 10 hukum yang harus ditaati dengan sempurna. Salah satu, salah semua. Saya mau mengatakan pada saudara satu contoh yang ekstrim ya. Andai kata ada seorang suami kedapatan berzina. Lalu sang istri tahu dan sakit sekali. Lalu terjadi pertengkaran, akhirnya meruncing pada perceraian. Sang suami sudah nangis, berlutut, menyembah, memohon. Enggak, saya mau bercerai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sampai sang suami akhirnya marah dan berkata, engkau wanita tidak adil. Istri tidak tahu diri. Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Aku 40 tahun berkeluarga dengan kamu, baru jatuh sekali ini. Baru sekali ini. Seluruh gajiku kuberikan kepadamu. Apa yang kamu mau, aku berikan kepadamu. Aku percaya kepadamu total. Aku cuma jatuh satu kali. Saudara-saudara, suami itu keliru. Dia cuma menghitung secara kuantitas, bukan? Jatuhnya cuma satu kali dari 40 tahun. Ya nggak adil dong di-compare. Itu pikirannya. Tetapi yang jatuh sekali itu sudah menunjukkan kecemaran yang mencemari perkawinan yang kudus. Cukup untuk melukai hati pasangannya dan mengambil keputusan, aku tidak mau sama-sama dengan engkau lagi. Saudara, itulah Tuhan sebetulnya. Kualitas kekudusannya tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Tuhan, ribuan kali aku melakukannya, aku cuma jatuh di sini satu kali. No way. Cukup untuk membuang orang berdosa untuk keluar daripada hadapannya yang suci, saudara. Nah, inilah problem Israel dan problem seluruh manusia, saudara. Mereka telah gagal melakukan hukum ini. Apalagi kalau dijabarkan satu persatu. Mengerikan, saudara. Tidak ada orang yang mampu, termasuk Israel, termasuk Simeon. Dan hukum ini menimbulkan beban. Kalau mereka meninggal dunia, kemudian diadili oleh Tuhan, siapakah yang akan lolos? Saudara, Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi saat itu. Tapi yang lebih menekan adalah penjajahan di dalam hukum Taurat yang menggambarkan diri mereka tidak berdaya. Saudara, kalau begitu apa gunanya hukum Taurat itu, saudara? Saudara, Paulus berkata, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Seandainya hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa Israel tidak tahu artinya dosa. Karena tidak ada hukumnya. Lalu Paulus mengatakan, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Saudara, hukum Taurat memperjelas. Yang pertama, posisi manusia yang tidak mampu untuk mengikuti standar Tuhan. Diberinya hukum itu seperti cermin yang memberikan bayang-bayang yang jelas siapakah diri manusia itu. Nggak mampu kita. Nah, persoalan muncul, saudara, bukan pada Israel aja, tapi pada seluruh umat manusia dan engkau dan saya. Saudara-saudara, kembali ke Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kegemilangannya, kehilangan kekudusan Allah di dalam dirinya. Dan konsekuensinya, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kematian, saudara. Kematian itu akan jadi bagian manusia. Karena, saudara,
Tidak ada manusia yang bisa berkenan di hadapan Allah kalau manusia itu telah melakukan dosa. Tidak perlu 10 dosa, tidak perlu 100 dosa. Satu dosa kecil yang namanya berbohong cukup. Saudara, kita tahu kita tidak pernah lepas daripada hal-hal seperti ini. Ketika orang mengajak kita untuk ikuti Zoom, kita nggak ingin. Lalu kita berkata, aduh sayang ya, saya sudah janji sama anak-anak. Kalau ada janji itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau janji itu sebetulnya tidak ada, kita telah berdosa. Ya berdosa kecil lah Pak. Iya kecil, saya juga bisa begitu kok. Kecil. Tapi buat Allah tidak kecil. Kita adalah manusia yang telah tercemar. Aduh saudara, upahnya apa? Sama. Dosa kecil, dosa besar, upahnya sama. Saudara, seperti digigit ular, saudara. Ular besar atau ular kecil cukup untuk mematikan kita. Karena sama-sama berbisa. Nah, inilah problem kita, saudara. Problem kita. Nah, upah dosa ialah maut. Saudara, saya ingin menjelaskan. Yang disebut maut adalah kematian. Upah dosa adalah kematian. Nah, ada dua macam kematian yang menjadi upah perbuatan dosa manusia, termasuk diri kita. Yang pertama, the first death, saudara. Kematian pertama. Ini merupakan upah dosa juga, saudara. Saudara-saudara, kematian yang sering kita lihat, berita-berita duka yang sering kita dengar, jangan cuma kaitan dia jantung, dia kena COVID, dia leukemia, dia kanker. Tapi selalu pikir di balik kata kematian dan peristiwa kematian, selalu berkaitan dengan dosa, saudara. Ini yang tidak dipunyai oleh disiplin ilmu manapun, saudara. Kecuali Alkitab yang menjelaskannya. Saudara, kata pertama tentang kematian itu muncul di dalam Alkitab yang berkaitan dengan dosa. Ketika Allah berkata kepada Adam, jangan makan buah pohon ini. Begitu kamu memakannya, kamu akan mati. Allah sudah memberi peringatan, dosa dan kematian. Mereka memakannya, saudara. Mereka tidak menghormati Tuhan. Jatuhlah mereka dalam dosa. Tapi apakah hari itu mereka mati? Belum, saudara. Bukan Allah mengabaikannya. Enggak. Allah konsekuen dengan apa yang dikatakannya. Saudara, mulai saat itu, kematian fisik menjadi bagian manusia. Tinggal tunggu waktunya. Tapi saudara mungkin berkata, kan dikatakan hari itu kamu akan mati. Betul, saudara. Kematian fisik menunggu waktunya, tapi kematian rohani, jadi ada dua kematian, saudara. Kematian rohani sudah terjadi pada Adam dan Hawa. Tidak lagi menyenangkan kehadiran Tuhan, itu menandakan kematian rohani. Kematian yang sangat mengerikan nanti ketika setelah kematian fisik itu terjadi. Nah, saudara, kematian yang pertama atau yang disebut kematian fisik, sebetulnya ini adalah kematian yang paling merata dari semua manusia. Seluruh manusia yang telah dilahirkan, ujung-ujungnya pasti meninggal dunia. Siap tidak siap, mau tidak mau, rela atau tidak rela, kita akan meninggal dunia. Tinggal tunggu giliran kita, saudara. Ini tidak bisa dihindari. Ini adalah keadilan yang paling adil bagi seluruh manusia. Nggak peduli kaya atau miskin, nggak peduli orang yang populer atau tidak populer, nggak peduli pandai atau tidak pandai, semua manusia dapat satu. Jadi sebetulnya kematian fisik itu adalah aspek kehidupan yang paling pasti terjadi. Engkau dan saya punya cita-cita waktu remaja, bukan? Kita pengen jadi arsitek, pengen jadi civil engineering, pengen jadi apa-apa, artis atau apa orang kaya. Belum tentu terjadi. Tapi kematian pasti terjadi kok. Tapi saya kabar baiknya, saudara, saya ingin mengatakan bahwa jangan takut dengan kematian ini. Kenapa? Semua orang dapat kok. Kalau orang berani kok kita takut. Kayak disuntik vaksin, saudara ya. Pikirnya begini saja. Aduh, disuntik sakit. Loh, tiap hari orang ratusan ribu orang disuntik. Kenapa orang yang lain berani, saya yang takut? Semua kebagian kok. Dan saudara tahu kematian fisik itu bukan apa-apa. Cuma berhentinya seluruh aktivitas tubuh kita, termasuk jantung, termasuk otak, saudara. Berhenti dan terpisah dengan roh kita. Cuma pemisahan seperti itu.
Tapi eksistensi kita masih tetap ada. Kita masih tetap hidup. Yang tertinggal adalah jasad tubuh kita. Dia berhenti dan kemudian nanti akan membusuk. Tapi kitanya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kematian fisik itu merupakan wujud dari maut. Ada hubungannya dengan dosa. Tapi belum segala-galanya, saudara. Ya, kalau orang lain mengalami, kenapa kita takut? Lagi pula, ya ini secara rasional, saudara ya. Kita mau lari ke ujung dunia manapun tetap menjadi bagian kita kok. Ya sudah dihadapi saja daripada gelisah terus. Kita anggap Koko, Cici, Meme, semua teman-teman, sahabat kita dapat juga kok. Ya kalau aku dapat ya puji Tuhan lah. Oke, ringan-ringan saja bukan? Tapi saya ingin mengatakan bahwa maut itu bukan sampai di sana, saudara. Nah, setelah maut terjadi, ada divine judgment, saudara. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ternyata kehidupan kita, seperti perasaan kita dan pemikiran kita yang terdalam, hidup ini tidak selesai setelah kita meninggal dunia. Ada banyak orang ateis berkata, tidak ada kehidupan, terserah. Tapi ketika kematian datang, saya berpikir, pasti dia berpikir, ada kelanjutan hidupnya. Nah, saudara, kita tahu apa yang Alkitab katakan. Ditentukan mati hanya satu kali. Setelah itu kita dihakimi. Inilah bagian yang paling menakutkan dari kematian sebagai upah dosa itu, saudara. Penghakiman itu akan menghasilkan dua keadaan yang memisahkan dua kelompok manusia. Yang pertama, manusia akan dilemparkan ke satu tempat di mana Yesus berkata ratap dan kertak tangis akan ada tak berhenti di sana. Yang kedua, tempat kebahagiaan, di mana orang bebas daripada hukuman dan saudara berkumpul bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, saudara, inilah yang disebut bagian daripada kematian kedua. The second death, saudara. Bagi orang-orang yang berdosa, yang didapati dalam penghukuman Allah gagal untuk menunjukkan kebenaran dirinya, akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Kematian yang kedua inilah yang betul-betul menakutkan. Bukan cuma penuh dengan siksaan, air mata dan tangisan di sana tidak pernah berhenti, tetapi barangkali saudara saya mengaminkan ini ya dalam pemahaman saya tentang Alkitab. Bagian yang paling pilu adalah ketika kita tidak boleh berkumpul dengan pencipta kita selama-lamanya. Inilah yang disebut kematian kedua, saudara. Tapi kabar baiknya, saudara, enggak semua dari kita yang telah mengalami kematian pertama akan mengalami kematian kedua. Tidak semua. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa lolos dari kematian kedua? Kalau orang lain lolos dari kematian kedua, kita tidak lolos. Apa gunanya reputasi kita di dunia ini? Apa gunanya nama baik kita di dunia ini? Apa gunanya prestasi kita dalam dunia ini? Tidak ada gunanya, saudara. Saudara percayalah, ketika kita masuk ke kekekalan, entah itu nanti kita akan masuk ke dalam kematian kedua, di tempat kebahagiaan, atau di tempat yang mengerikan. Kita nggak ingat lagi dan kita tidak ingin lagi apa yang kita cita-citakan dalam dunia ini. Yang kita kejar tiap hari, tiap malam. Tidak ada gunanya lagi di sana. Tidak ada harganya lagi, saudara. Tapi betapa malangnya kalau kita mengalami kematian kekal terpisah dari Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah problem manusia. Itu sebabnya manusia mengejar surga karena ketakutan akan kematian kedua. Itu sebabnya banyak orang, saudara, termasuk tetangga kita, sahabat kita, yang rela melakukan apa saja, sedekah, sembahyang, berpuasa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menganiaya orang untuk dia bisa masuk surga. Saudara, betapa percumanya kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak bisa masuk ke surga. Ternyata kita menerima kematian kedua juga. Saudara, ketika manusia tidak mampu, termasuk orang Israel, untuk meloloskan diri mereka dari kematian kedua, maka Allah mengirim putra tunggalnya, saudara.
ketika manusia tiada jalan, Dia mengirim Sang Mesias yang waktu bayi itu ditatang oleh Simeon, saudara. Sekarang mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saudara, 30 tahun kemudian, sang bayi itu telah menjadi pemuda dewasa dan mulai mengajar dan berkata, kerajaan Allah telah datang kepadamu. Salah satu kalimat yang luar biasa yang tidak pernah sanggup diucapkan seorang nabi pun, baik dari nabi perjanjian lama atau rasul perjanjian baru atau dari agama lain. Inilah yang dikatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara para nabi menunjukkan jalannya, dia menunjukkan dirinya. Akulah jalan. I am the way, I am the truth, and I am the life. Wow, saudara. Dia menunjukkan dirinya lah. Mirip seperti Simeon katakan, aku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Lalu dia lanjutkan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dialah satu-satunya jalan yang membuat kita ketika diadili oleh Bapa, kita penuh kecemasan dan ketakutan. Kita berdiri dengan kegentaran melihat Allah yang kudus dengan sinar mata yang menembus seluruh kehidupan kita. Dia berdiri di sebelah kita dan memegang kita. Tenanglah sahabatku. Aku telah membayar lunas seluruh hukumanmu. Saudara, dialah orangnya. Yesus namanya. Inilah yang membuat keputusan pengadilan itu di luar dugaan dari banyak orang. Orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina, orang-orang yang kriminal yang luar biasa bejatnya, ternyata bisa terhindar dari second death, kematian kedua. Karena Yesus Kristus. Saudara-saudara, dialah jalannya. Bagaimana cara dia membuat jalan? Mari kita perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, karena kasih Allah yang tidak rela akhirnya umat yang diciptakan, manusia makhluk mulia yang diciptakan seturut gambarnya itu mati binasa. Dia tidak rela, tapi manusia tidak punya jalan kecuali Allah yang menurunkannya jalan itu. Dia mengirim putra tunggalnya yang bernama Yesus untuk datang ke dalam dunia dengan satu misi, saudara. Mati disalib untuk menanggung seluruh hukuman dosa, seluruh kutuk murka Allah di pundaknya. Agar orang yang percaya pada cara penebusannya ini dan kematiannya itu tidak lagi binasa, tidak mengalami kematian kekal. Kematian kedua, tapi beroleh kehidupan kekal. Saudara-saudara perhatikan Roma 6 ayat 23 tadi belum selesai. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, belas kasihan Allah, anugerah Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Tidak peduli sebesar apapun, sebejat apapun, sekotor apapun dirinya dengan dosa yang telah diperbuatnya. Tidak peduli. Saudara, kenapa orang yang percaya pada Yesus bisa tidak binasa? 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dia naik ke kayu salib. Orang benar, orang suci, orang mulia, Allah yang menjadi manusia ini memikul seluruh hukuman dosa yang harus dipikul oleh manusia. Sebagai ganti, kebenaran yang ada dalam dirinya keluar mengalir, memberkati orang-orang yang percaya. Hukuman lunas dibayar oleh dia, saudara-saudara. Sehingga Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman.
bagi mereka yang ada, yang percaya kepada Yesus Kristus. Oh saudara, inilah kuncinya. Kunci kita menghadapi kematian yang akan datang pada kita. Kunci keberanian untuk kita finishing well. Kunci kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa? Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman. Sudah dibayar lunas. Saudara-saudara, sekarang tinggal perkataan firman Tuhan itu saudara amini atau tidak? Janji Tuhan ini saudara pegang nggak sebagai garansi? Itu yang terpenting. Saudara, saya pernah berkhotbah di satu gereja, lalu setelah khotbah, seorang bapak pendeta yang usianya jauh lebih tua dari saya, kira-kira ada 10 tahun, 15 tahun, dia berkata gini, aduh Pak Beni, apa yang Pak Beni khotbahkan benar-benar memukul hati saya. Saya baru dioperasi dua minggu yang lalu, Pak. Jantung saya, Pak. Takut saya, Pak. Saya nangis di hadapan Tuhan semalaman, saudara. Karena saya tahu, Pak, saya ini orang berdosa yang kotor. Saya kalau mati saat itu, saya tidak diterima Tuhan. Wow. Saudara, dia sudah 30 tahun melayani Tuhan jadi pendeta. Saya orang kotor. Kapan selesainya kekotoran itu? Kalau bicara kekotoran, yang sedang diajak bicara juga kotor, saudara. Tapi sekarang apa keberanian kita dalam menghadapi kematian? Janji Tuhan. Sebab tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah cerita yang saya karang ini ya. Seandainya Bill Gates, yang termasuk salah seorang terkaya di dunia ini, pergi ke satu desa, katakanlah di Kalimantan Barat lah, ya, pergi ke satu desa di Kalimantan Barat, di pelosok sana di hutan. Lalu dia mendengar cerita bahwa desa itu yang terdiri dari 500 kakak, semuanya berhutang kepada bank. Tinggalnya di hutan, tapi tetap berhutang ke bank. Banknya hebat itu, saudara. Bisa masuk ke pelosok-pelosok. Tidak ada penduduk desa yang 500 kakak itu yang tidak berhutang. Begitu anak mereka lahir, sudah berstatus dalam hutang. Saudara, andai kata Bill Gates itu kasihan. Lalu pergi kepada Pak RW, dia berkata, Pak, berapa sih jumlah hutang yang dipunyai oleh seluruh penduduk desa ini? Di total, saudara, setiap orang mendaftar. Lalu Bill Gates berkata, sini serahkan surat hutangnya kepada saya. Lalu dia suruh asistennya, dia berkata, lunaskan. Saudara-saudara, asisten Bill Gates itu datang ke bank, lalu berkata, ini surat hutang daripada seluruh penduduk desa, kami mau bayar. Hari itu langsung paid, saudara. Lunas semua. Lunas semua. Nah, saudara, berita itu berita gembira, bukan? Pak RW berkata, sekarang hutang kita sudah lunas. Seluruhnya, tidak ada yang tidak lunas. Tapi ada berbagai respon, bukan? Yang pertama, orang yang percaya. Yang kedua, yang tidak percaya. Yang percaya adalah yang menyerahkan surat hutang dia. Yang nggak percaya dari awal berkata, saya tidak percaya. Ada orang yang mau melakukan itu. Ya sudah, Bill Gates tidak bisa mendesak mereka, bukan? Tapi anugerah muncul, anugerah diberikan pada orang yang percaya. Akhirnya orang yang percaya dapat pelunasan. Yang tidak percaya gimana? Ya terserah mereka. Itu keputusan mereka. Nah, oke. Nah, kemudian timbullah persoalan di bank, saudara. Debt collector tetap menggedor door to door, saudara, penduduk desa. Lalu berkata, bayar hutangmu. Loh, katanya sudah dibayarkan oleh Tuan Bill Gates. Enak saja kamu, di mana logika kamu? Kamu yang ngutang yang bayar orang lain. Gak bisa seperti itu. Aduh saudara, itu banknya nggak karuan. Yang ngutang memang penduduk desa. Tapi ada yang bayar, bukan? Siapapun yang bayar, setelah dibayar dan lunas paid, bank tidak berhak menagih kembali. Itu hukumnya dimanapun seperti itu. Nah saudara-saudara, seperti itulah kita di hadapan Allah Bapa. Setiap kali kita melakukan dosa, kita berhutang pada kesucian, kekudusan Allah Bapa. Keadilan Allah Bapa, murka Allah itu akan menjadi bagian kita. Tapi setelah dibayar oleh Yesus, seluruh murka Allah dituangkan kepada Yesus, Sang Anak Allah yang suci dan kudus. Cukup satu orang yang kudus itu menebus seluruh isi dunia ini.
Saudara-saudara, setelah dibayar lunas, ketika kita nanti diadili oleh Allah Bapa tidak lagi berhak menuntut engkau dan saya. Yesus yang ada di sebelah kita berkata, Bapa, sudah lunas aku bayar. Saudara, kalau Bapa masih menuntut, tidak anakku. Dia yang melakukan dosa dan menyakiti hati aku. Minggir kamu. Aku akan menuntut dia. Loh, Allah Bapa yang menawarkan Yesus sebagai jalan keluar, dia akan menyalahi keputusannya juga, bukan? Tidak mungkin itu dilakukan. Allah Bapa adalah Allah yang adil. Dosa telah dibalas dengan maut, tapi ditimpakan kepada Yesus. Saudara-saudara, kenapa keselamatan itu tidak berlaku untuk semua orang? Yesus menegaskan, Alkitab menegaskan bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang menolak, itu punya kebebasan sendiri. Tapi yang berbahagia adalah kita yang menerimanya. Disitulah kita baru tahu anugerah Tuhan itu hebat luar biasa. Menyelamatkan engkau dan saya. Tapi mengapa sekarang kita masih takut? Oh saudara yang dikasih Tuhan, ini tergantung pada engkau memegang firman, engkau melihat jaminan yang ada di balik firman yang Tuhan katakan ini. Saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan kematian, firman itulah yang menjadi modal kita berani untuk menghadapi kematian. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sumbangan kita ke gereja, bukan karena pelayanan kita yang luar biasa, tapi karena Kristus sudah mati dan berjanji tidak akan menerima hukuman engkau. Siapa yang berada di dalamku, engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, saudara, saya akan masuk bagian terakhir. Kalau begitu, saudara, apakah kematian menakutkan kita, orang-orang Kristen? Saudara, saya percaya karena kematian merupakan misteri, kita tidak tahu apa yang terjadi sebetul-betulnya dan kita belum mengalami, ada kecemasan sedikit banyak. Tetapi, apakah menakutkan? Seharusnya jawabnya adalah tidak. Tidak, saudara. Lalu kenapa? Kalau begitu, apa artinya kematian bagi orang yang percaya? Perhatikan, saudara. Kematian merupakan kebebasan dari penderitaan. Ini yang harus kita pahami. Kematian merupakan pembebasan dari penderitaan. Saudara, Paulus berkata, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini yang penuh dengan penderitaan sebentar saja akan lenyap ketika kematian datang. Seperti kita tinggal di kemah yang lama, lapuk, rusak, mungkin juga bisa kepanasan, kedinginan. Setelah kemah yang baru datang, oh saudara, luar biasa. Orang percaya akan menikmati tubuh yang baru. Lepas dari penderitaan. Saudara-saudara, saya punya teman, guru sekolah minggu yang sama-sama mengajar, sama-sama memikirkan sekolah minggu, dan sama-sama jadi pendeta. Pendeta Bikman Sirait. Dia lebih muda dari saya, saudara. Kami bersahabat puluhan tahun, saya kagum sama orang ini, jiwa dan semangatnya, ketulusan hatinya. Wah, luar biasa. Tapi 10 tahun terakhir sebelum kematiannya, hidupnya tersiksa sekali. Jantungnya makin lama makin lemah, seringkali kacau balau, lalu kelemahan fisik nggak membuat lagi dia bisa melayani, padahal semangatnya luar biasa. Tapi apakah dia menyesali? Enggak. Saya nggak dapati dia menyesali. Tapi dia ingin usaha seperti apapun, tubuhnya semakin lemah. Itu satu fakta. Tapi tahukah saudara kapan pendeta Bikman Sirait dibebaskan dari penderitaan tubuh? Ketika kematian datang. Jadi kematian itu sebetulnya sarana untuk Tuhan membebaskan kita dari penderitaan ini. Saudara-saudara, saya pernah operasi back pain di belakang tubuh saya, di punggung ini, saudara. Sakitnya luar biasa. Sakit saraf terjepit. Sampai kalau jalan 1 menit, 2 menit, rasanya seperti teriris-iris di kaki. Dari ujung kaki sampai bokong, saudara, itu sakit sekali. Saya pernah berjalan di satu pertokoan bersama istri. Jalan 3 menit, saya bilang nanti dulu ya, duduk dulu. Jalan lagi 3 menit, duduk dulu. Sampai istri saya heran, barangkali kok jadi selemah ini. Saudara-saudara, tidak perlu kita dapat sakit penyakit.
Tapi tubuh kita menua, makin lama makin tidak enak, bukan? Kita bayangkan anak remaja kok bisa lari, turun naik, luar biasa. Kita ngiri. Padahal dulu kita kayak gitu juga. Saudara, kapan kita terbebas dari penderitaan? Apalagi kalau kita terus-menerus menderita penyakit yang begitu banyak. Kapan sih Tuhan menukar tubuh ini? Tuhan punya stok tubuh baru, saudara. Tetapi melalui kematian. Dibebaskanlah kita dari tubuh yang lama, dari baju yang lama, dari kemah yang lama. Tuhan menggantinya dengan tubuh yang baru. Apakah kematian menakutkan? Tidak. Seharusnya tidak, saudara, kalau kita mau mengalami pemahaman seperti ini. Lalu apa artinya kematian untuk kita, saudara? Kematian adalah kebebasan dari dosa. Kebebasan kita dari dosa, saudara. Yuk pikirkan, sejak kita dilahirkan kembali, kita betul-betul nggak mau melakukan dosa, bahkan tidak suka. Kalau dulu hobi, sekarang jatuh dalam dosa itu membuat kita menjerit dan menangis dan menyesal. Kenapa gitu ya? Tergantung ekspresi saudara. Ya, kalau ekspresinya melankolis, Tuhan aku nggak mau lagi. Kalau kolerik, kenapa gitu ya? Tapi saudara, saya ingin kisahkan diri saya. Saya telah dilahirkan baru 44 tahun yang lampau. Saya telah menjadi hamba Tuhan, termasuk mulai dari sekolah Alkitab 34 tahun. Tapi saya mengaku pada saudara, saya tidak pernah tidak melakukan dosa satu hari pun. Nggak bisa. Saya berjuang untuk itu. Saya memperhatikan tingkah laku saya, menjaga pikiran saya. Itu pun masih berantakan, saudara. Tidak pernah. Kadang-kadang dosa muncul di dalam pemikiran, muncul dalam perkataan, muncul dalam perbuatan, muncul dalam penglihatan. Siapa yang bisa mengerem? Saudara, kalau engkau hidup semakin lama semakin dekat dengan Tuhan, dan kesucian itu menjadi keinginan dan ambisimu, betapa menyakitkannya menerima satu kenyataan bahwa kita tidak pernah bisa kudus dan suci seperti yang Allah inginkan. Dan kita makin jijik melakukan dosa itu. Sampai kita menjerit, kapan Tuhan aku bisa bebas? Bukankah penebusan Yesus membuat kita bebas? Betul. Tetapi saudara, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan jamin, itu tidak membuat kita otomatis untuk bebas dari dosa, karena kita masih hidup dalam dunia, dan di dalam daging dan tulang yang kita hidupi puluhan tahun. Dan cara pikir yang rusak dari kejatuhan manusia. Tapi kapan engkau dan saya bisa tidak lagi terjajah oleh dosa? Saat kematian datang. Apa enggak rindu, saudara? Engkau dan saya belum pernah alami loh. Satu kehidupan, kita masih eksis, kita masih hidup, kita masih bisa melihat, kita masih bisa bicara, kita masih bisa merasakan, tapi tidak terjajah lagi oleh dosa. Ketika melihat apa yang dimiliki orang lain, kita tidak rasa iri. Bahkan kita memuji. Kita lega kalau orang lain bersuka cita. Wih, kapan terjadi? Kapan itu? Kalau kematian itu datang. Jadi apakah kematian itu menakutkan? Tidak, saudara. Lalu apa artinya kematian itu bagi orang percaya? Transisi untuk masuk ke surga. Saudara heran bukan? Mari saya rumuskan satu kalimat, saudara. Surga adalah tempat di mana setiap anak-anak Tuhan rindu untuk meninggalinya, untuk mendiaminya. Tapi surga adalah juga tempat di mana orang paling enggan untuk diajak pergi ke sana. Betul tidak? Kita pengen pulang ke surga, tapi kalau diajak, nanti dulu. Kenapa ya? Apa karena kehidupan di dunia ini telah begitu harmonisnya, indahnya, cukupnya? Kalau rumah kita terlalu besar, kita nggak rindu rumah surgawi. Saudara-saudara, kematian itu cuma transisi kita beralih ke surga. Satu keadaan yang tidak tertandingi dari keadaan kita di dunia yang paling baik sekalipun. Satu keadaan kita boleh bertemu dengan pencipta kita, penebus kita, pemelihara kita. Transisi itu indah. Nah, banyak orang membayangkan kematian itu mengerikan. Nah, saya ingin menceritakan kesaksian saya
waktu saya dioperasi di saraf terjepit, saudara. Dokter berkata, Pak Beni kira-kira 4 jam lah operasi. Ini persoalan kecil. Ya dok, nggak apa-apa. Ketika saya ambil keputusan operasi, banyak orang berkata, jangan Pak Beni, lumpuh loh. Banyak orang, tetangga saya ini udah cerita macam-macam. Saya bilang, udah saya putuskan. Saya nggak khawatir sama sekali. Ketika saya mau dioperasi, dokter berkata, Pak, nanti saya masukin obat biusnya, Bapak hitung 1-10 ya. Padahal dia diam-diam sudah masukin, saudara, dari selang infus itu sudah masukin. Iya, coba sekarang belajar hitung dulu. 1, 2, 3, tahu-tahu selesai, saudara. Saya nggak bisa ngitung lagi, udah plek. Setelah sadar saya baru tahu, itu suster bercanda aja lah. Obatnya sudah dimasukin. Saya cuma sanggup ngitung sampai 3. Nah, saudara, operasi berjalan ternyata bukan 4 jam, 6 jam. Setelah 6 jam, kesadaran saya mulai pulih. Suara yang saya dengar adalah panggilan istri saya. Ben, bangun Ben. Ben, bangun. Saya kaget. Masih samar-samar. Kesadaran saya masih nggak penuh, tapi dengar istri saya. Rasanya ini wanita yang waktu masa muda saya menikahi ini. Ini mami dari anak-anak saya ini. Saya melek. Oh, benar. Terus saya berkata, saya di mana? Kamu di rumah sakit. Kamu sudah dioperasi, Ben. Oh, sudah dioperasi. Berapa jam? 6 jam. Waduh. Janjinya 4 jam. Ternyata 6 jam. Mungkin ya. Operasinya 4 jam sudah selesai. Setelah itu suster-suster masih main pingpong kali ya di punggung saya. Keenakan 2 jam lebih. Lalu tiba-tiba saya berpikir gini, kok nggak berasa ya operasi itu? Lalu saya tarik istri saya. Kamu tahu nggak? Di operasi itu enak loh. Kamu mau nggak? Cuma ngitung 1, 2, 3. Tahu-tahu udah 6 jam. Enak operasi. Nah, saudara, kemudian saya berpikir gini. Gimana ya kalau kematian? Lalu saya bisik lagi. Tahu nggak kamu? Kalau kematian datang. Nggak berat, nggak menakutkan. Malaikat Gabriel datang sama kita. Pak, siap ya. Tolong hitung 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kita hitung 1, 2, 3, tahu-tahu seng. Blek di surga. Bersama Tuhan. Melihat wajah Yesus. Wow. Aduh saudara, saya ingin sekali melihat wajah Yesus. Saya ingin memeluknya. Saya ingin say thanks pada beliau. Dialah orang yang menjaga saya. Dialah orang yang ketika saya berumur 15 tahun hidup dalam kegelapan sebagai remaja yang rusak, berhenti sekolah, yang masih terus mengikuti saya dan mengejar dengan kasih-Nya. Ketika seorang ibu berkata, engkau telur busuk, aku buang kamu dari keluarga ini. Ketika seorang kepala sekolah Kristen berkata, keluar, kamu tidak akan naik. Ketika seorang pendeta berkata, Beni, Bapak harap kamu keluar saja. Rapotmu tidak memungkinkan kamu naik. 1 bulan pertama saya berhenti di SMA 1. Hanya Yesus yang mengejarku, hanya Yesus yang mengasihiku, hanya Yesus yang mengubah aku. Aku berhutang budi. Ketika aku sibuk dengan karierku sebagai seorang karyawan, anak muda yang punya banyak ambisi, Dia yang memanggil aku menjadi hambanya. Ketika aku jadi pendeta penuh kelemahan, Dia yang menguatkan aku. Dia telah membayar lunas seluruh hutangku. Saudara, saya ingin bertemu dengan Dia. Apakah kematian menakutkan? Seharusnya tidak, saudara. Karena kematian adalah transisi untuk bertemu dan bersekutu dengan muka dengan Tuhan kita. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa cemas karena sesuatu keadaan yang belum pernah kita alami akan kita alami. Tapi jangan takut. Kematian pertama hanya merupakan pintu masuk. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, bertemu dengan pribadi yang mulia, memegang tangannya, memeluk Dia, jatuh cinta kepada Dia secara langsung, memuji Dia. Terpujilah Tuhan. Tapi kan kita belum meninggal. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian keuntungan. Kematian itu satu keuntungan. Bukan kerugian, tapi kalau kita harus hidup, yuk kita hidup bagi Kristus.
Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini 100% tentang Allah yang berkarya dalam kita. Pergunakan waktu kita, pergunakan kekayaan kita, pergunakan kepandaian kita, pergunakan posisi kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mendapat, kita pergunakan itu bukan untuk mendapat keselamatan. Kita sudah diberi kok. Kita sudah diberi. Sekarang mari kita muliakan Dia yang telah memberi hidupnya bagi kehidupan kekal kita. Amin. Kita berdoa lebih dahulu, saudara. Bapa di dalam surga, kami cemas memikirkan kematian. Seringkali kami membayangkan keterpisahan, seringkali kami berkata, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa bayangkan hidup tanpa orang yang saya kasihi. Tanpa anakku, tanpa orang tuaku, tanpa kekasihku, tanpa pasanganku. Tetapi sadarkanlah kami bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Dan bahwa kami orang berdosa telah dibayar lunas harganya. Bahwa kami akan mengalami kematian pertama, itu sudah jelas. Tapi kami tidak akan mengalami kematian kedua, karena kasih sayang Tuhan yang telah menebus kami, yang telah membayar kami lunas harganya. Tetapi bila kami diberi hidup, itu berarti bahwa kami harus berbuah bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Biar setiap pagi kami bangun, setiap malam kami tutup hari kami dalam tidur kami bisa berdoa dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Engkau telah memberikan hidup kekal bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengharapkan ada beberapa pertanyaan, sehingga membuat jadi lebih jelas. Enggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Kalau saya sukar menjawab, saya akan terus terang sama saudara, saya ragu untuk menjawab. Tapi apa yang saya tahu, saya akan beritahu pada saudara. Ya, boleh tanya saudara. Oke. Baik, Pak Benny, sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, ya kita dengarkan pengumuman dulu, beberapa pengumuman, ya. Mungkin Pak Benny bisa minum dulu sebentar. Pertanyaan sudah ada, beberapa sudah masuk. Kita simak dulu ya beberapa pengumuman berikut. Silakan Pak Jeffrey. Sebentar ya. Oke. Pertanyaannya sudah ada yang masuk, nanti kita coba tanyakan ke Pak Benny, kita lihat waktunya. Memang mungkin ini akan cuma bisa beberapa pertanyaan yang akan terjawab yang sudah masuk ke kita. Kita sudah compile dan juga dari yang ini. Oke, pengumumannya sudah siap. Yang pertama kita lihat sama-sama. Yang pertama, kalau Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung pelayanan Yayasan Unike ya melalui acara-acara kita, salah satunya Trabas ini, dapat memberikan persembahan dan nomor rekening yang tertera pada layar atau dengan cara men-scan QR code yang ada pada layar. Berikutnya, rekaman Trabas hari ini akan di-share ke YouTube Unike Family hari Rabu 4 Agustus 2021. Jadi ditunggu ya. Setelah hari ini selesai, kita mau edit dulu. Nanti hari Rabu baru kita share ke YouTube Unike Family. Berikutnya, ya, dan rekaman Trabas selama tahun 2020-2021, Trabas kita kan setiap Sabtu ketiga. Nah, ini ada rekamannya terdapat di website Yayasan Unike, yaitu yang ada tertera di layar. Bapak Ibu bisa mengakses ke website yang ada di unikefamily.org. Ya, silakan berikutnya. Dan juga jangan lupa bisa meng-follow Instagram Unike Family @unikefamily dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari Yayasan Unike dan juga mungkin ada quotes dan renungan yang juga menjadi berkat buat kita. Dan yang terakhir ini di atas satu namanya kartu AHA. Ya, ini merupakan game ya untuk mengenal pola sederhana di mana pemain mencari 1-2 gambar. Ini bisa main bersama dengan anak-anak, seru sekali. Harganya 45.000. Jika yang tertarik bisa menghubungi Bu Mariam di nomor yang tertera di layar dan juga bisa mengakses ke Unike Family di board game. Dan berikut ada video yang menjelaskan juga beberapa board game yang kita produksi dari Yayasan Unike bisa menjadi sarana bagi orang tua bisa bermain dengan anak juga. Ya, silakan Pak Jeffrey untuk videonya kita simak sama-sama untuk board game dari Yayasan
Yunike. Badan selain telapak tangan atau telapak kaki tidak boleh menempel di matras. Jika melanggar, pemain gagal. Pemenangnya adalah pemain yang paling lama bertahan di matras. Kalau ada kesulitan, harus bertahan. Baik, saatnya sekarang kita akan bertanya kepada Pak Beni. Sudah masuk yang pertanyaan pertama, saya coba bacakan. Waktu kematian kita tahu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan waktu kita mati kapan, gitu ya. Tapi bagaimana dengan peranan manusia? Misalnya ada dokter, ada lifestyle kita, kecerobohan manusia dan lain-lain. Itu gimana tuh hubungannya? Ya karena kita tahu waktu itu kita ditentukan oleh Tuhan kematian. Saya percaya, saudara, kematian setiap orang telah ditentukan oleh Tuhan. Tapi persoalannya kita nggak tahu batasnya, bukan? Jadi karena kita tidak tahu ketika penyakit datang atau sesuatu yang berbahaya mau kita lakukan, kita berpikir dua kali untuk menjaga tubuh kita, bukan? Hidup yang Tuhan berikan, nggak gampang-gampang kita melakukan satu perbuatan yang nekat, ya mati. Kalau kita berkata, umur kan di tangan Tuhan. Saya percaya, saudara, umur di tangan Tuhan, betul. Tapi kita tidak tahu batasnya kapan. Lalu yang kedua, bisa nggak seorang merampas batas yang ditetapkan Tuhan? Bisa menurut saya. Dengan cara bunuh diri. Ya, kalau nggak meninggal di satu kali, 100 kali deh. Pasti ada satu yang sukses. Nah, saudara coba bayangkan. Di jalan tol yang begitu ramai, kecepatan orang rata-rata 90. Nyebranglah, tutup mata, lari nyebrang. Pasti mati. Nah berarti, saudara, kalau dari pemahaman saya, Tuhan menentukan batas waktunya. Tapi kita juga harus bertanggung jawab menunggu waktu itu. Itu kedaulatan Tuhan. Apakah kita bisa merampasnya? Bisa. Tapi harus bertanggung jawab pada Tuhan, bukan? Karena itu hak prerogatif Tuhan. Nah kalau kita sebagai anak-anaknya, ayo hormati itu. Kalau waktunya memang kita berobat, berobatlah. Kita menghindari tindakan-tindakan yang konyol, yang berbahaya, yang membuat kita bisa mati, ya jangan lakukan. Oke, itu jawaban saya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua nih, silakan. Ini apa ya? Kan nih berkaitan dengan orang koma nih ya. Jadi ketika orang tuh udah sakit, udah koma berminggu-minggu gitu ya, semua organ tubuhnya tuh sebenarnya udah nggak berfungsi. Jadi semua benar-benar tergantung kepada mesin. Bagaimana pandangan kekristenan tentang hal ini? Apakah boleh cabut mesinnya atau tetap teruskan dengan mesin tersebut? Ini jawaban yang agak sulit. Bagi saya yang pertama begini, kita harus hargai orang yang sakit dulu ya, sebelum jatuh ke dalam kolaps yang tidak sadar ya, sudah koma. Saudara, bagi saya kita harus menghormati keinginan orang yang kita kasihi yang sedang berada di dalam keadaan dying. Kalau ingin pulang, kalau buat saya ya pulanglah. Dia ingin pulang ke rumah. Banyak orang berkata, saya ingin pulang ke rumah. Enggak, terus di sini saja. Akhirnya meninggal di rumah sakit. Atau dia berkata, saya tidak ingin teruskan pengobatan ini. Kenapa ya kita nggak bisa hormati keinginan dia yang terakhir? Begitu. Kalau saya, apa yang diputuskan oleh yang kita kasihi dan keinginannya yang terakhir, kita hormati. Nah, lalu bagaimana kalau keadaan sudah koma, yang hanya terbatas oleh alat-alat, didorong oleh alat-alat itu supaya hidup? Saudara-saudara, yang perlu barangkali kita memang perlu mengusahakannya. Tapi sampai batas waktu tertentu, kita juga harus sadar bahwa ini semua terbatas. Waktu terbatas, tenaga terbatas, pikiran terbatas, dana pun terbatas. Mau sampai kapan?
Misalnya kita tanya secara medis kepada dokter, Pak dokter, kalau ini dicopot semua bagaimana? Meninggal. Nah, saudara, nimbanglah bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, lalu juga sanak saudara kita, mau sampai kapan begini terus? Kalau buat saya dengan pengertian kematian adalah transisi, dia pulang ke rumah Bapa, pembebasan dari penderitaan, saya berkata, yuk kita ambil tindakan yang lebih bijaksana. Nah, kadangkala kita didorong oleh perasaan belas kasihan. Pertama ya, aduh kasihan, nggak boleh begini, kita anak nggak boleh begini, nggak berbakti sama orang tua. Tapi yang kedua, pencitraan. Apa pandangan orang pada kita? Nah, ini yang berat, saudara. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita ngambil keputusan itu karena apa? Jadi, yang pertama, kalau masih sadar, hormatilah keinginan orang yang sakit. Yang kedua, kita harus tahu keterbatasan kita juga, bukan? Dan kalau dokter bilang kalau ditarik akan meninggal dunia, berarti memang orang ini juga tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Buat saya perlu satu tindakan yang lebih logis lah. Bukan tidak mengasihi. Lebih logis dalam arti pemikiran kita secara doktrinal, ia juga akan pulang karena dia milik Tuhan, bukan? Nah, itulah yang bisa saya berikan. Masih berkaitan dengan yang tadi ya Pak ya, tapi bisa nggak timbul pemikiran seperti ini? Jadi kok kayaknya kita mendahului, apakah kita mendahului Tuhan nih? Sebenarnya dia belum waktunya mati, kita nggak tahu nih waktunya Tuhan buat dia gitu ya. Atau kita bisa berpikir ketika dokter bilang, ya dicabut, ya memang udah nggak bisa gitu. Itu kita bisa bilang, oh itu memang udah waktunya Tuhan. Gimana Pak? Iya. Apakah kita mendahului waktunya Tuhan? Coba balik lagi argumen. Kalau kita perpanjang terus, apakah kita sebetulnya menghalang-halangi waktunya Tuhan? Sama aja. Tuhan tahulah. Kita tidak bermaksud jahat. Kita bukan orang kikir kepada beliau yang sakit, yang memikirkan harta kita. Tapi semua ada keterbatasan. Ada keterbatasan, mau diapakan lagi? Ketika kita ngambil keputusan dalam doa, Tuhan kami akan bertindak ini, tolong berkati kami. Ya siapa tahu terjadi mujizat. Masih bisa bukan? Kira-kira begitu. Oke Pak, makasih. Ya, Pak. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Ini juga mungkin jadi pertanyaan beberapa mungkin anak-anak kita nih. Nah, di surga, apakah kita bisa mengenal keluarga kita sebagai saudara, orang tua, dan lain-lain? Kalau misalnya nanti, nah ini dalam konteks sampai ke surga, udah bisa saling kenal nggak? Nah, kalau sudah sampai sana, apakah dari surga saya masih bisa lihat kehidupan anak-anak saya di bumi, misalnya dengan siapa dia menikah, seperti baca cucunya seperti apa, gitu ya. Dan sebenarnya di masa transisi itu, kita bisa nggak sih mengenal satu sama lain, gitu ya, ketika kita akan dibangkitkan? Bisa nggak mengenal satu sama lain? Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang menarik, aplikatif. Saya minta maaf, saya belum pernah ke surga. Jadi tidak bisa cerita terlalu banyak. Enggak, begini. Dari sepanjangnya Alkitab saya tahu ya saudara. Ketika Tuhan Yesus memberikan cerita Lazarus dan orang kaya. Orang kaya sadar tuh dirinya siapa? Dia punya 5 saudara yang tingkahnya sama dengan dia. Dia tahu itu Lazarus, dia tahu itu Bapak Abraham. Tolong Bapak Abraham suruhlah orang itu Lazarus pergi ke tempat di mana saudaraku berada. Berarti kesimpulannya, ketika kita meninggal dunia, kesadaran diri kita itu tetap ada. Saya bernama Beni Solihin sampai saya meninggal, dia berhadapan dengan tata pengadilan Tuhan, saya tetap tahu saya Beni Solihin. Ya. Yang kedua, saudara di Wahyu, kalau nggak salah Wahyu 6 ayat 9, orang-orang yang teraniaya karena imannya dan terbunuh datang kepada Raja yang agung itu, yaitu Tuhan yang mulia. Dia berkata, Tuhan, kapan Engkau membalas, menegakkan keadilan bagi orang-orang yang telah menganiaya kami? Masih itu punya kesadaran, bukan? Nah, orang ini bukan membenci, tapi menuntut keadilan dari Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, kesadaran tidak akan hilang bahwa diri kita siapa. Saudara bisa bayangkan kalau kita sedetik setelah kematian di dunia, kita nggak sadar diri kita siapa, Allah tidak berhak untuk boleh menghakimi kita.
Seseorang yang hilang ingatan tidak berhak untuk diajukan ke pengadilan. Nah, kita tahu sekali perbuatan kita apa ketika Tuhan bongkar buku kehidupan kita. Kita tahu sekali itu perbuatan kita. Oleh karena itu kita sadar. Nah, yang kedua, masuk lagi. Kalau kita sadar, kita tahu nggak bahwa yang kita ketemu itu papa, mama kita, kakek kita, yang dulu meninggal lebih dahulu dari kita. Tahu. Pasti tahu. Kalau kesadaran ada, ingatan ada, bukan? Kalau ingatan ada, ya kita tahu nama diri kita tahu nama mama kita, papa kita, anak kita, semua kita tahu kok. Kekasih kita, suami kita, istri kita, kita tahu. Tapi di sini, saudara, coba perhatikan. Yesus berkata di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Nah ini yang membingungkan, bukan? Kita kenal ini istri kita kenal ini suami kita kenal ini kekasih kita, tapi tidak ada kawin mengawinkan. Nah, dalam pengertian saya, saudara, dalam pengertian saya yang terbatas ini, walaupun kita tahu dia istri kita, suami kita, tapi di surga itu ada satu perasaan kekudusan yang luar biasa, sampai melampaui kecintaan kita pada kesukuan, pada keluarga, pada perkawinan. Nah, melampauinya kayak gimana, Pak? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita tidak akan klik-klikan. Saudara bisa bayangin kalau keluarga Solihin itu tetap jadi klik Solihin yang bermusuhan dengan keluarga Suprapto misalnya. Di surga saya berkata, jauhin dia itu. Dulu dia musuh kita, tetangga kita, yang benci kita. Nggak heran dia bisa masuk surga. Aduh, saudara, nggak mungkin lagi punya kebencian. Nggak mungkin lagi kita iri hati. Nggak mungkin lagi kita dirasuki oleh nafsu seksual kita. Nggak mungkin. Walaupun itu istri kita, mantan pacar kita. Nggak mungkin. Tapi kenal nggak? Kenal. Kita kenal, saudara. Tetapi melampaui ikatan keluarga, individu, suku, bangsa. Wow, indahnya luar biasa. Sampai kita tahu, tapi kita tidak akan klik-klikan seperti itu lagi. Nggak akan bawa nama family lagi. Pertanyaan lain. Pada waktu kita sudah meninggal dunia, apakah kita bisa tahu kehidupan orang-orang yang kita cintai di dunia? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak, saudara. Kemahatauan itu hanya dipunyai oleh Sang Pencipta. Jadi di surga tidak ada orang yang terus memperhatikan kita, berbuat apa nih orang nih? Oh, ternyata gitu. Enggak. Sebagai pencipta, sebagai ciptaan, saudara, yang dipanggil pulang oleh pencipta, kita memang lebih sempurna daripada ketika kita hidup dalam daging. Tapi kita bukan maha sempurna seperti Allah yang tahu apa yang diperbuat manusia. Saya kira terbatas. Itu jawaban saya. Baik. Oke, Pak. Berikutnya ya. Apa bedanya Firdaus, Taman Eden, dan surga? Kalau orang mati langsung ke surga atau ke Firdaus, Pak? Saudara, ketika salah satu orang penjahat itu bertobat, Lord, remember me when you come into your kingdom. Gitu, kalau kamu datang ke dalam sebagai raja, ingatlah aku. Lalu yang mengejutkan, Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersamaku dalam Firdaus. Saudara, ada yang mengartikan Firdaus itu surga. Firdaus itu surga. Tapi ada yang mengatakan tidak. Itu satu tempat di mana manusia yang setelah meninggal dikumpulkan Allah di sana. Tapi sudah bersama-sama dengan Allah. Hari ini juga engkau akan ada bersamaku dalam Firdaus. Nah, saudara, pertanyaan ini membuat kita masuk ke dalam daerah yang seru tapi agak samar-samar. Yang boleh saya simpulkan begini. Ada beberapa pendapat ketika seseorang meninggal dunia, sedetik kemudian kemana? Yang pertama, saudara, orang itu langsung ke surga. Itu yang disebut Firdaus. Kalau saya bilang bukan. Nah, yang pertama, orang langsung ada di surga. Lalu orang yang jahat langsung akan dilempar ke neraka. Itulah kematian kedua. Yang kedua, saudara, ada orang mendapat bahwa jiwa itu tertidur. Tertidur lebih dahulu. Sejenak. Kita nggak tahu sejenak itu setahun, 2 tahun, ribuan tahun. Nah, pengertian ini muncul
Karena Tuhan berkata dia akan datang kembali dan membangkitkan orang-orang yang mati. Nah, di manakah orang-orang yang mati sejak kematiannya menghembus nafas terakhir di dunia dengan kebangkitan itu? Kan ada waktu, bukan? Saudara, Paulus meninggal 2000 tahun yang lampau. Sampai sekarang Yesus belum datang membangkitkan tubuh Paulus. Nah, jarak itu membuat orang berkata jiwa Paulus sedang tertidur. Jadi orang-orang meninggal dikumpulkan di satu tempat. Ini namanya intermediate stage. Tempat keadaan sementara, stage sementara, dikumpulkan di sana. Sehingga nanti ketika Yesus datang, membangkitkan, orang-orang ini baru dibangkitkan juga. Lalu bertemulah tubuh yang kebangkitan itu dengan jiwanya. Baru diajak masuk ke surga. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, dilempar ke neraka. Ya, jadi intermediate stage, ada lagi yang mengatakan jiwa tertidur sejenak. Tapi coba pikirkan, kalau jiwa itu tertidur 1 tahun dengan 2000 tahun, di kekekalan ada waktu dah. Saya kira antar sedetik dengan 1000 tahun, itu tidak ada perbedaan. Begitu tidur, begitu kita bangun, ya sudah Tuhan sudah membangkitkan tubuh kita. Tetapi bagi saya, saudara, kedua hal itu nggak mantap untuk dipegang. Yang saya percaya ketika kita meninggal dunia, sedetik kemudian kita sudah bersama dengan Tuhan. Kita sudah bersama dengan Tuhan. Nah, apakah itu surga? Belum tentu. Mungkin kita berkumpul di tempat sementara, tapi kita hidup, tidak tertidur. Kita sudah bersama dengan Tuhan. Masih menunggu tubuh kebangkitan. Jadi kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam keadaan tanpa tubuh kebangkitan. Nah, ketika tubuh kebangkitan kemudian dibangkitkan, bertemulah roh kita dengan tubuh kebangkitan. Lalu kita diajak masuk tempat kekekalan yang sempurna. Tapi keadaan yang di tempat di mana kita sudah dikumpulkan dengan Tuhan, itu dikatakan, saudara, oleh para teolog, sudah juga sempurna. Hanya tinggal menunggu tubuh kebangkitan. Jadi agak kompleks, saudara ya. Agak kompleks. Nah, ada lagi, saudara, seorang teman berkata, dia percaya pada teologi reform. Berkhof mengatakan bahwa kalau orang meninggal dunia, langsung ke surga. Langsung ke surga. Nah, tubuhnya bagaimana? Itu cuma simbolik. Cuma simbolik. Jadi okelah, itu beberapa pendapat itu punya argumen sendiri-sendiri. Nah, yang menarik Katolik, saudara. Orang itu dimasukkan ke Firdaus, tempat sementara, untuk mendapat hukuman yang bersifat sementara, karena dia anak Tuhan yang sudah ditebus, tapi belum suci dan belum disucikan. Nah, hukuman itu harus dijalani lebih dahulu, entah berapa lama kita nggak tahu. Dan hukuman itu bisa diperingan dengan doa-doa dari keluarganya, orang banyak, begitu. Itu namanya purgatori, tempat api penyucian. Kebanyakan orang Kristen menolak pendapat ini. Ya, oke, itu yang bisa saya jelaskan, tapi barangkali juga nggak bisa jelas, bukan? Kayak kita perlu satu sesi tentang ini. Ini menarik. Satu lagi ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari anak umur 9 tahun, Pak. Dia bilang, anak saya perempuan umur 9 tahun. Mungkin karena sekarang dia hidup bahagia bersama kami. Dia berpikir di surga nanti membosankan, karena hidupnya hanya menyembah Tuhan aja. Ya harus menyembah Tuhan selama-lamanya, kan mesti memuji-muji Tuhan, nggak ada mainan, nggak ada makan enak, nggak ada sekolah. Gimana ya Pak menjelaskan kepada anak umur 9 tahun tersebut? Saya pernah buat cerita. Satu kali di kekekalan yang namanya surga, datanglah seorang anak remaja. Dia masuk ke sana, dia lihat kiri kanan, dia bingung. Lalu di depan dia duduklah seorang remaja pula. Lagi duduk, dia melamun. Terus dia bilang, hey guys, apa kabar? Dia lihat, cuek lagi. Kok kamu cuek sih? Aku penduduk surga yang baru loh. Ya, duduklah. Terus pertanyaan anak remaja itu apa? Di sini ada signal gak sih? Dijawab, nggak ada.
Lu cari ke ujung-ujung juga nggak bakal ada. Gue aja bosen di sini. Lalu anak remaja itu bilang, wah gue salah masuk. Yang mana ada signal? Tuh di neraka. Waduh, mendingan gue masuk ke sana. Aduh saudara, buat anak remaja kan yang penting signalnya, bukan nggak peduli itu tempat namanya apa. Itu guyonan saya aja. Nah, saudara, apakah surga tempat membosankan? Enggak. Yang jelas mainan itu tidak dibutuhkan lagi. HP tidak dibutuhkan lagi. Itu jadi satu penghiburan yang betul-betul underdog. Satu penghiburan yang betul-betul membosankan. Nanti HP dibagikan di surga dengan signal yang 5G itu, saudara, juga nggak menarik. Nah, yang penting, ketika seorang manusia, entah berapapun umurnya, entah dia bayi, entah 9 tahun, entah 90 tahun, ketika pulang di surga, dia akan menjadi manusia dewasa. Manusia yang dewasa yang berpikir sempurna. Bukan anak seumur 90 tahun lagi, 9 tahun lagi. Jadi di surga begitu menariknya, sampai kita nggak butuh mainan, kita nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh. Apalagi kalau saudara mau tahu harga saham hari ini naik atau turun, nggak ada. Yang begitu menarik di dunia, nggak menarik di sana. Oke. Masih ada lagi? Oke, masih ada nih Pak. Ini sesuai dengan tema kita hari ini ya. The Art of Finishing Well, dan ini juga mungkin jadi pertanyaan terakhir supaya kita bisa finishing well juga sesi ini. Nah, bagaimana dengan isi di 2 Timotius 4 ayat 7, mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dengan begitu setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terdapat pertandingan iman yang anak-anak Tuhan harus jalani. Lalu bagaimana dengan anak Tuhan yang sudah menerima Yesus, tapi pada akhirnya mengakhiri pertandingan dengan tidak baik? Misalnya dia meninggal dalam keadaan masih membenci orang lain. Misalnya. Nah, saudara, ini pertanyaan bagus sekali, agak kompleks, aplikatif. Yang saya mau katakan begini, kita seperti para atlet sedang bertanding untuk memperoleh atau mencapai garis akhir dengan baik. Nah, bagaimana? Yang pertama-tama, kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nggak lagi berfokus pada diri. Betul? Apalagi di musim pandemi ini. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, saudara, setelah perbuatan-perbuatan baik itu menjadi bagian hidup kita sebagai pengucapan syukur dan untuk kemuliaan Tuhan, di akhir kita menghembuskan nafas yang terakhir, yang harus kita akhiri dengan baik adalah kita tetap menyaksikan bahwa kita anak Tuhan yang telah diselamatkan. Tidak takut lagi pada maut. Ya, saya nggak salahkan orang yang masih berteriak-teriak ketakutan. Barangkali bukan dia tidak diselamatkan, tetapi pemahaman imannya tentang kebenaran itu yang masih kurang. Sekarang kita yang mengerti, saudara, biarlah kita menghadapi dengan keberanian. Betapa indahnya ketika seorang Kristen berkata, papa saya sudah beberapa bulan belakangan ini selalu bercerita tentang kematiannya. Dia ingin sekali cepat-cepat dijemput Tuhan, bahkan dia sudah siapkan bajunya, nyanyiannya kayak apa. Nah, keberanian untuk menghadapi maut inilah yang membuat orang akan heran. Seorang Kristen kenapa bisa demikian? Ini satu kesaksian hidup. Satu kesaksian hidup, saudara. Nah, itu yang bisa kita lakukan, bukan? Bahwa mati adalah keuntungan. Pulang bersama dengan Tuhan itu ke rumah Tuhan itu menyenangkan. Yang tidak akan pernah dipunyai oleh orang-orang dari agama apapun atau kepercayaan apapun. Nah, lalu saudara, bagaimana dengan orang-orang yang kalah? Saya berkata begini, kalah dalam arti masih penuh kebencian, ada dusta. Saudara-saudara, saya boleh menegaskan, sesuai dengan pemahaman saya dengan Alkitab, bahwa ketika kita meninggal dunia, kita nggak akan pernah bersih 0% dari dosa. Enggak. Ada orang yang berkata yang diampuni Tuhan adalah dosa-dosa yang diakui, yang tidak diakui tetap saja terbawa. Oh saudara, kalau kita hanya diampuni dosa-dosa yang kita akui, berapa banyak dosa yang kita sudah lupakan. Nggak ingat lagi. Termasuk kebaikan yang kita buat juga banyak yang tidak ingat, betul? Apalagi dosa. Saudara, kalau kita satu hari cuma melakukan 1-2 dosa, kita bisa ingat. Dan dosa itu dosa yang besar gitu. Kita bisa ingat.
Tapi tahukah saudara, puluhan dosa satu hari kita buat. Bagaimana kita bisa ingat? Nah, jadi pengampunan Tuhan dan anugerah Tuhan tidak terbatas oleh ingat atau tidaknya ingatnya kita akan dosa yang kita perbuat. Juga dosa yang kita mohon ampunkan. Pada waktu kita bertobat, dilahirkan kembali, seluruh dosa kita lunas dibayar. Pembayaran itu efektif juga untuk dosa yang kita lakukan sekarang. Dan sudah efektif juga untuk dosa yang kita lakukan kemudian. Ini bukan berarti kita mendapat green card untuk melakukan dosa di kemudian. Bukan. Tapi karena kelemahan, kita bisa berpikir yang tidak baik, iri hati. Apakah itu membatalkan keselamatan? Jawabnya tidak. Tidak. Jadi orang yang berlari sampai garis akhir dan menang akan mendapat satu reward dari Tuhan. Saya nggak tahu rewardnya apa. Tapi tidak membatalkan keselamatan bagi orang-orang yang gagal mencapai finishing well itu. Jadi di sini kembali kasih karunia Tuhan itulah yang utama. Tapi berbahagialah orang yang sampai berlari sampai garis akhir dan menjadi kemenangan buat nama Tuhan. Oke, sampai di sana. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Ini pertanyaan banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf hanya sebagian yang bisa terjawab. Ya, terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu semua dalam acara Terabas kali ini. Terima kasih juga buat Pak Benny yang sudah meluangkan waktu yang berbagi banyak sekali berkat dan insight yang kita boleh terima pada hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sangat-sangat terberkati ya semuanya ya. Amin. Satu hal yang mungkin untuk menutup acara pada hari ini, kematian itu semua orang akan menghadapinya. Tapi ketika kita masih hidup, bagaimana kita hidup dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan kita. Amin. Ya, saya minta dengan hormat Pak Benny boleh menutup kita dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu kecemasan, ketakutan kami. Apalagi berita duka semakin mendekat kepada orang-orang yang kami kenal, keluarga kami. Kami seringkali cemas dan berpikir satu kali kelak akan menjangkau kami. Tapi Tuhan, jangan biarkan kami lupa bahwa kami adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Engkau telah mati menebus kami, membayar seluruh hukuman kami. Sehingga kematian pertama yang menjadi bagian seluruh manusia, yang juga akan menjadi bagian kami, hanya merupakan pintu masuk kami bertemu dengan Tuhan. Dibebaskan dari penderitaan tubuh ini, dibebaskan dari perbuatan dosa yang selalu menjajah diri kami. Kami bertemu dengan Tuhan, kami pulang ke rumah Tuhan, kami bertemu dengan Juru Selamat kami, Engkau Tuhan Yesus. Berilah kami kerinduan Tuhan, sehingga kerinduan itu menutup kecemasan kami, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Ketika kami meninggal, itu karena kami berharga juga di mata Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Bapa dalam surga, mungkin ada di antara kami yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar firman-Mu, kami tahu kami orang berdosa yang kotor. Kami tahu kami akan mengalami kematian yang pertama, kematian fisik, dan juga kematian kedua. Karena kebaikan kami tidak cukup untuk menutupi perbuatan dosa kami yang begitu mengerikan, tersembunyi, kotor di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara ibu dan bapak, saudara sekalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, dengarkanlah kami yang telah menerima Tuhan, betapa bahagianya dimiliki oleh Tuhan. Betapa bahagianya diampuni oleh Tuhan. Betapa bahagianya dijamin oleh Tuhan. Bahwa keselamatan hidup yang kekal telah diberikan kepada kami. Karena seluruh dosa dan hukuman kami dipikul oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya. Maukah engkau datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau juga diselamatkan. Kasihanilah aku yang sepanjang hidup penuh dengan kedengkian, iri hati. Mulutku tidak bisa tahan untuk menceritakan keburukan orang. Seluruh pikiranku rusak oleh pikiran-pikiran negatif, kecemasan, kekhawatiran, kekotoran, bahkan perzinahan dan percabulan. Tuhan, aku mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku orang yang kotor. Aku bertobat hari ini, Tuhan. Saudara, datanglah pada Tuhan dan katakan itu. Engkau disayang Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. COVID ini mempertajam
perasaan Allah kepadamu bahwa Dia mencintaimu. COVID ini dibiarkan Tuhan berlama-lama untuk menggiring orang-orang yang dicintai datang kepada Dia sebelum kematian itu tiba. Maukah engkau berkata, Tuhan ampuni aku? Silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Sucikan hatiku yang penuh dengan dosa dengan darah-Mu. Aku percaya seluruh hukuman dosaku telah Engkau tanggung dengan kematian-Mu di kayu salib. Tuhan, selamatkan aku. Silakan berdoa. Kalau engkau mengaku dengan hati dan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamatmu dan mengundang Dia masuk dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Dan kematian kedua bukan lagi menjadi bagianmu, tapi hidup kekal engkau peroleh karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, engkau mendengar jeritan anak-anak-Mu yang memohon pengampunan, yang bertobat, yang menerima engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, sekarang teguhkan hati anak-anak-Mu semua, bahwa perkataan-perkataan-Mu di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab, tidak akan sia-sia. Satu jaminan yang bisa kami pegang sampai maut datang kepada kami. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi transisi sarana untuk berkumpul dengan Engkau Allahku, Penciptaku, Pemeliharaku. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, sampai jumpa lagi di Terabas berikutnya. Terima kasih saudara, sampai bertemu lagi. God bless you all.